Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhirsal, NIM 1931041126, kelas PJKR D. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian psikolog, hakikat psikolog, dan sejarah psikolog. Psikolog adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Pertama, seseorang yang melakukan praktik psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Sejarah perkembangan psikologi secara umum terbagi menjadi 3 masa, yaitu psikologi prasistematik, psikologi sistematik, dan psikologi ilmiah. Psikologi prasistematik dimulai ketika manusia mulai melakukan perenungan terhadap keberadaannya. 2. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang dengan konsep psikologi dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno. Psikologi memiliki akar dari bidang ilmu filsafat yang dipraksai sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup atau Leben-Wesen. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan atau anima. Karena itu setiap makhluk hidup memiliki jiwa. 3. Sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa, namun mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan sunting, walaupun sejak dulu telah terdapat pemikiran tentang ilmu yang mempelajari manusia bersamaan dengan adanya pemikiran tentang ilmu yang mempelajari alam. Akan tetapi karena kerumitan dan kedinamisan manusia untuk dipahami, maka psikologi baru tercipta sebagai ilmu sejak akhir tahun 1800-an, yaitu ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia. Laboratorium Wundt pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Ditandai dengan berdirinya laboratorium ini, Wundt mengokohkan psikologi sebagai bidang studi eksperimental yang mandiri, meskipun metode ilmiah untuk lebih memahami manusia belum tentu memadai. 4. Dengan berdirinya laboratorium ini, maka lengkaplah syarat untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tahun berdirinya laboratorium Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Pengertian psikologi secara etimologis. Kata psikologi terdiri dari 2 kata, yaitu fisik yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dalam bentuk maupun rupanya. Hal itu dinyatakan Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4. Seorang Hamzah pernah berkomentar bahwa manusia adalah tumpuan dari semua manifestasi yang memiliki imajinasi paling sempurna dari the absolute yang memiliki kecerdasan. Psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu jiwa, namun dalam pemaknaan psikologi secara terminologi atau ta'rifiyah terdapat perbedaan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan orientasi dan latar belakang masing-masing pakar. Hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan lain. Ilmu yang pertama kali lahir adalah ilmu filsafat, yang juga
menduduki dari segala macam ilmu yang sedang berkembang saat ini. Sementara itu, ilmu psikologi dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa lepas dari ilmu lain. Pada mulanya ilmu psikologi merupakan bagian dari filsafat, namun setelah abad ke-11, ilmu psikologi memisahkan diri. Ilmu psikologi yang mempelajari gerak-gerik tingkah laku manusia mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan lain. Itulah tadi presentasi yang saya tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang menyenangkan. Karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.